dalam rangka mewujudkan visi gubernur terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang unggul dan berkelanjutan, ini ada beberapa misi. Salah satunya yang misi yang langsung berhubungan dengan gubernur itu adalah misi yang kedua, itu mewujudkan masyarakat yang berdasarkan falsafah ABSSBK. Lalu untuk mewujudkan itu ada 5 program yang ada di Dinas Kebudayaan. Pertama, pengembangan kebudayaan, kedua adalah pengembangan kesenian tradisional, kemudian ada pembinaan sejarah, kemudian pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, kemudian yang kelima adalah pengelolaan permusiuman. Nah, maka 5 program ini di breakdown jadi beberapa kegiatan, banyak sekali kegiatan. Ada yang terlihat adalah bagaimana penerapan ABSSBK dan masyarakat tersebut. Kegiatan adalah edukasi ABSSBK untuk generasi muda misalnya. Persoalan karakter, integritas, attitude dalam menghadapi era-era milenial, era-era IT ke depan tentu menjadi keharusan, saya rasa begitu. Terutama pada generasi muda, adik-adik kita, anak-anak kita di tingkat pendidikan menengah, SMA, SMK, termasuk juga SLB yang mungkin menjadi prioritas penanganan kita dalam rangka peningkatan karakter, menciptakan generasi-generasi yang memiliki potensi bersaing dan berdaya saing di kemudian hari di seluruh sektor kehidupan. Kenapa Una udah lama nggak kesini? Ayah Una sibuk terus sih. Ayah Ica di mana? Di dalam, kita ke dalam yuk. Ayo. Assalamualaikum. Iya, masak-masakan aja yuk. Ayo. Waalaikumsalam, Umar. Mau bang kak? Oh, abang di belakang. Sebentar, Adi, biarkan dibawa. Biarlah kak, ke belakang saja Umar. Ah, jadi. Udah selesai bang? Judul, Mar. Judul. Saya belum ada judul. Sembarang sih lah. Apa tuh? Ini yang magi dan nanyo untuk memproduksi naskah kok. Sampai malam kok lagi. Bisa saya berubah pikiran apa tuh? Gara-gara naskah nak selesai malam kok. Apa dasar membuat RAB bang? Setetek lah nyo, Mar. Tinggal judul saja nyo. Oh iya, pisaunya mana nih? Oh iya, aku lupa, Ca. Aku ambil dulu ya pisaunya. Oke. Kira-kira barang anggarannya bang? Tunggu lo deh. Yo bang mau mana? Rencana awak nih yang membuat anggaran fiktif.
yang mendekati agar proposal Wak dipertimbangkan bang. Nggak bisa dong, Mar. Itu kalau kurang, Mbak. Di markup lah. Itu yang Wak nggak suka. Daripada lapeh. Minumlah kopiku dulu hangat. Terima kasih bang. Bang, kopi bang. Sabana lama, kopi pahit sandaran dulu. Hangat mah. Aduh nak, kan udah bunda bilang jangan main-main pisau, berdarah kan, sakit, ya udah tunggu sebentar ya nak. Bukan Huna yang lakuin. Huna tadi bilang pisau mainan aja. Kamu kenapa takut? Bukan kamu kan yang lakuin? Udah nggak apa-apa kok. Sakit kan? Makanya jangan main-main pisau. Tuh. Makanya orang tua ngomong tuh didengar sayang. Bahasa ibu itu adalah bahasa daerah yang dituturkan oleh orang tua kita. Jadi kalau saya misalkan ibu saya orang Minang, bahasa ibu saya adalah bahasa Minangkabau. Karena bahasa yang dituturkan oleh orang tua saya adalah bahasa Minangkabau. Jadi bahasa ibu itu adalah bahasa asli daerah tempat orang tua kita. Bahasa ibu itu adalah bahasa kebudayaan, bahasa untuk pengantar kebudayaan, bahasa yang digunakan sehari-hari untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada anggota keluarga dan anggota masyarakat di suatu daerah. Jadi bahasa itu memang harus dilestarikan. Kalau tidak dengan bahasa ibu, kita tidak bebas untuk menyampaikan sesuatu. Misalkan saya kepada anak saya gunakan bahasa Minangkabau karena bahasa ibu saya bahasa Minangkabau. Saya menggunakan bahasa Minangkabau untuk menegur anak saya. Tetapi ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, tidak sampai. Apa yang saya maksudkan itu tidak sampai dia ketika kita menggunakan bahasa yang lain untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga kita atau anggota masyarakat di lingkungan kita. Bahasa Minang tidak bisa dijalihin di-translate jo bahasa Indonesia tuh. Jadi banyak hal itu menurut Ama kalau bicara Minangkabau walaupun tertatih-tatih berbahasa Minang lah supaya konsep-konsep dari Minangkabau itu masih terlihat. Tapi tidak kalah perlunya solusi untuk generasi yang bakal lahir. Menurut Ama setelah Ama telisik di tempat Buya, di tempat Pak Hatta, Ama cuba bermain di tempat Tan Melaka. Ajalah anak coba bahasa Minang balik dia di rumah tangga. Janganlah dia aja anak coba bahasa Minang nan tidak jelas itu nan bahasa gado-gado tu. Sampai di mana sekarang Bang tulis? Tinggal judul saja. Membuat judul kan tidak susah dong mah. Kalau tidak itu biar adik yang membuat judul. Emangnya tentang apa Abang tulis? Mesti tentang kebudayaan deh. Kebudayaan jual lah. Anca Abang tulisnya naskah untuk sinetron model dulu. Lebih nampak dampaknya Bang. Pitihnya. Ah, yaitu adeknya Bali baju. Bali apa boleh dek? Kan lah banyak barang adek mah. Iya itu semakin berkembangnya, semakin maju zaman, makin banyak barang-barang baru Bang.
Manusia tak akan puas ketika mengejar sesuatu. Manusia baru akan bersyukur ketika mendapatkan apa yang dia butuhkan. Meskipun begitu, manusia tetap tidak akan merasa puas setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Bijak lo adek ya. Jadi kamu Abang Kiniko? Mencari fenomena, mengobservasi. Itu penyatuannya semalam suntuk loh. Semalam suntuk untuk kebudayaan. Hari untuk adik mah. Lah mau pergi dulu ya. Untuk adek 3 season series di OTT. Dadah Bang, elo-elo. I love you. Itu. Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? The leader is one who. Oh, who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? Is one who. Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? The leader is one who. Who is the leader? The leader is one who. Oh. Who is the leader? The leader is one who. Lanjut dulu. Semuanya anak-anak latihan mandiri dulu ya. Latihan mandiri dulu. Om ada tamu sebentar. Tunggu situ dulu. Oke? Yuk. Yuk semuanya. Who is the leader? Who is the leader? Sini aja. Nanti tuh. Oke, who is the leader? The leader is one. Oke? Yuk. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya yang terbuang. Ajis. Sehat guys. Alhamdulillah. Apa proyek ini kok? Pak sedang buat naskah film gini kayak. Tentang apa tuh? Tentang bahasa. Maksudnya bahasa tubuh. Hah? Nggak itu loh kayak. Nah, terus? Awak sedang membuat film tentang bahasa ibu kayak. Menarik. Yang awak cari anak-anak kini memakai bahasa Indonesia, lebih tahunya bahasa Indonesia daripada bahasa Inyo lah gitu. Tunggu sebentar, Jis. Oke, anak-anak semuanya kumpul. Hari ini latihan Om Akiri sampai di sini karena Om kedatangan seorang tamu. Dia namanya adalah Om Ajis. Dia adalah seorang penulis naskah, penulis novel, penulis puisi, bahkan skenario film. Oke? Untuk hari ini kita cukupkan latihan sampai sini. Minggu depan kita akan latihan lagi. Jangan lupa bawa minuman ya, Pak Is. Ya, jangan seperti kemarin. Oke, semuanya ya. Terima kasih, Om Akiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Aurel, Aurel, Lisa, Ratu, Pak Is. Yuk. Kak, dia Om yang tadi itu penulis ya? Ya kan kata Om mereka, Om tuh penulis. Ya, dia kan nulis puisi, novel, skenario. Kak, dia juga menulis komik, Kak? Ya enggak lah. Itu kan gambar. Kan buku. Beda. Ya udahlah, hari mau hujan nih. Yuk lah. Tunggu. Ya. Apa yang meresahkan tentang bahasa ibu? Kamu sadar, kamu salah, Bung.
Ambo merasa Ambo adalah salah seorang yang menyebabkan bahasa itu punah. Ambo mengajar anak sejak kecil berbahasa Indonesia. Jangan sejak kecil, bahkan sejak dari dalam kandungan. Iya, itulah Bu. Banyak yang tampak dia Bu tentang fenomena bahasa ibu. Itu tidak hanya terjadi pada Bung sendiri, Pak. Yang bocah lihat dari fenomena itu sendiri ya, banyak orang-orang tua muda yang punya standar, yang punya strata pendidikan yang tinggi atau ekonomi yang cukup mapan. Mereka lebih suka mengajar anak mereka dengan bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah. Padahal mereka orang Minangkabau juga, orang daerah juga. Itu sih yang perhatian. Jadi ada semacam stigma bahwa bahasa daerah itu, bahasa ibu itu adalah bahasa yang kasar, bahasa yang kampungan, bahasa yang miskin, bahasa yang tidak berpendidikan. Ya itulah Bung, Ambo latah. Amak pernah mencaliak kata Pak Atta tahun-tahun 70-an tu lah mak jalan ke situ. Jo Pak Atta diajar siko. Jo iyo jo bahasa Batuan Pak. Jo bahasa Pikumbuah. Pak iya mak kata Melaka, jo diajarnya jo bahasa Pikumbuah gitu. Apa efek samping nan nampak? Tan Malaka nan sangat mahir tu 8 bahasa dunia. Informasi nan dapat dia mak dari si Puse. Walaupun 2 baleh bahasa dunia dapat inyo kan, tapi yang sangat mahir itu ada 8 bahasa dunia. Termasuk Hatta sangat mahir dengan beberapa macam Belanda, bahasa Inggris segala macam tu. Pak Hatta sangat mahirnya. Jadi lidah Minang kalaulah diajar membaca Payakumbuh bahasa kini nan aslinya adalah Payakumbuh, itu akan merubah dialek kencong lidahnya segala macam. Jadi yang terbaik itu menurut amak mengajar anak jo bahasa Minang. Saya yakin bahasa Minang itu tidak punah, hanya beransur-ansur kosakata-kosakatanya yang hilang. Misal dulu kami menyebutnya kata kajai. Nah, main kajai walai. Nah, orang sekarang menggunakan kata karet. Nah, main karet nah. Lalu kalau dulu saya menggunakan untuk pinggan, saya menggunakan membasuh pinggan. Untuk kain saya menggunakan menyasah kain. Untuk tangan itu membasuh tangan. Tapi sekarang mencuci semuanya. Cuci pinggan, cuci baju, cuci tangan. Jadi mencuci, membasuh pinggan, menyasah kain itu orang tidak menggunakan lagi. Orang menggunakan kata mencuci sekarang. Jadi kosakata-kosakatanya yang berangsur-angsur hilang satu persatu karena masuknya kosakata-kosakata bahasa Indonesia dalam kehidupan keseharian masyarakat daerah. Kalau punah saya jauh barangkali karena apa? Karena kajian-kajian tentang bahasa Minangkabau akan selalu ada oleh orang-orang akademis, orang-orang perguruan tinggi, orang-orang pemerhati bahasa itu akan selalu meneliti tentang bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa ibu dari setiap bahasa daerah itu. Saya kira mengajarkan bahasa Indonesia itu untuk anak yang usia dini perlu. Karena apa? Karena dia akan masuk sekolah. Nah, kalau bahasa Minang kalau masuk sekolah pertama tentu mereka akan gagap. Jadi ajarkanlah bahasa Indonesia. Ada apa ya? Kuasai bahasa asing, gunakan bahasa Indonesia, cintai bahasa daerah. Kuasai bahasa asing, gunakan bahasa Indonesia, cintai bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu harus kita cintai. Kalau tidak kita mencintai, tidak ada lagi orang yang akan mencintainya.
videoin nggak? Gak boleh. Om siapa? Om adalah orang yang senang melihat anak kecil bermain. Kalau begitu, Om duduk aja dekat dia. Iya Om, anak laki-laki main di sana. Halo. Hai. Jalan. Kenapa kamu nggak ikut main sama mereka? Kakak Cun main sama orang loh. Aku kakalan sama anak Tolai. Salah orang tua. Bahasa yang dipakai kawan-kawan Arka tuh sebagian dari bahasa Minang. Om suka foto. Boleh om foto Arka. Hai. Hai. Kita ke Arka. Iya, 2, 3. Mar, naskah baru revisi sadonyo. Kalau ke sadonya ini revisi tuh dong. Ngomong baru tuh mah bang. Iya tuh. Tapi sebelum awak lanjutkan, awak nyoba tanya ke Umar cik. Apa alasan Umar mengecek karena Umar memakai bahasa Indonesia? Bang, itu dulu tanya bang. Untuk naskah, abang orang Agam, adik orang Solo, awak sama-sama orang Minang. Tapi mangga awak mengecek karena memakai bahasa Indonesia. Salahnya di mana? Gak ada salah sih sebenarnya dek. Cuman anak-anak pasti akan gak terbiasa memakai bahasa daerahnya. Dia akan lupa nantinya. Dan Iko dek, adik sadar ndak? Ketika anak-anak mulai melupakan daerahnya, melupakan bahasa daerahnya otomatis kebudayaan, pituah-pituah, filosofi Minang dek, itu bakal terancam punah dek.